Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita ucapkan sebagai salah satu tanda kita hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Jalla wa'ala. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum adat Bapak Joni Sandra MH dan kawan-kawan yang kami banggakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilpan Aprialdi, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, NIM 201435, yang di sini akan mempresentasikan materi ataupun pembahasan lewat PowerPoint saya yang berjudul Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan dan Sistem Hukum Adat. Baik, mungkin akan lanjutkan dengan beberapa pembahasan. Baik, seperti mana yang telah kami sampaikan pada opening pada sebelumnya. Di sini dalam presentasi kami akan menjelaskan beberapa pembahasan dalam materi pembelajaran yang kami rangkum dari beberapa sumber dari judul yang kami jelaskan, yaitu setidaknya ada tiga pembahasan. Yang pembahasan pertama adalah hukum adat sebagai aspek kebudayaan, sedangkan pada pembahasan kedua sistem hukum adat, dan pembahasan ketiga kekuatan material berlakunya hukum adat. Daripada 3 poin pembahasan di atas, nanti akan kami jabarkan secara singkat dan jelas agar dapat kita pahami secara gamblang dan mudah. Baik, untuk pembahasan pertama kami membahas tentang hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Di sini ada beberapa poin yang kami ambil dari beberapa sumber, yakni poin A pertama, pengertian kebudayaan. Dari segi definisi, menurut A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn, terdapat lebih dari 160 macam definisi. Segi wujudnya, menurut Profesor Kuntro-Joroningrat, ada 3 wujud. Yang pertama, suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan sebagainya. Itu yang disebut daripada kebudayaan menurut Profesor Kuntro-Joroningrat. Yang kedua, kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Berarti menurut Profesor Kuntro-Joroningrat, itu aktivitas serta tindakan, yakni termasuk daripada kebudayaan, tindakan yang berpola. Yang ketiga, benda-benda hasil karya manusia. Di sini Profesor Kuntro-Joroningrat mendefinisikan bahwasannya benda-benda hasil karya manusia itu termasuk dari kebudayaan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang kedua, yakni hukum adat adalah wujud dari kebudayaan. Hukum adat adalah hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia. Wujud dari kebutuhan hidup yang nyata, merupakan cara pandangan hidup yang tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia. Di sini dapat kita menyimpulkan bahwasannya hukum adat adalah hukum tradisional yang merupakan implementasi dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia, yang mana pola pikir daripada masyarakat Indonesia ini merupakan cara pandangan hidup
cara pandangan hidup dari masyarakat asli Indonesia, dan dari sanalah wujudnya daripada hukum adat itu sendiri. Baik, adapun pembahasan selanjutnya mengenai sistem hukum adat. Sistem hukum adat tentunya berbeda dengan sistem hukum lainnya disebabkan dalam pikirannya yang berbeda. Yang pertama, sistem hukum adat ini mendekati sistem hukum Inggris Anglo-Saxon. Yang kedua, sistem common law tak lain dari sistem hukum adat. Hanya dalam hukum adat bahannya adalah hukum Indonesia asli, sedang dalam sistem common law bahannya membuat banyak unsur-unsur hukum Romawi kuno yang konon katanya telah mengalami receptio in complexu. Yang ketiga, sistem peradilan adat, peradilan desa di Indonesia menyelesaikan perkara perselisihan secara damai, tidak membedakan antara hukum yang bersifat publik yang bersifat privat, tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kekuatan material berlakunya hukum adat. Di sini saya menukil daripada pendapat Supomo, yang mana ada beberapa pembahasan mengenai kekuatan material berlakunya hukum adat. Yang pertama yang saya ambil dari beberapa sumber, ini pendapat Supomo. Yang pertama yakni sesuatu kekuatan material dari suatu penetapan para penguasa di dalam masyarakat bersifat penuh 100% apabila penetapan atau putusan itu diturut atau ditaati oleh masyarakat di dalam praktek atau kenyataan kehidupan sosial sehari-hari. Sedangkan kedua, jika tidak, maka penetapan putusan itu walaupun secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan material atau nihil. Menurut saya, menurut pendapat Supomo ini dapat kita simpulkan bahwasannya kekuatan material daripada suatu penetapan para penguasa di dalam masyarakat bersifat penuh apabila penetapan putusan itu diturut atau ditaati oleh masyarakat di dalam praktek atau kenyataan kehidupan sosial sehari-hari. Berarti kalau tidak adanya ketaatan atau tidak ditaati oleh masyarakat, maka timbul poin kedua, yang mana kekuatan material itu tidak mempunyai kekuatan jika masyarakat itu tidak mentaati ataupun tidak patuh terhadap suatu penetapan para penguasa yang penguasa di dalam masyarakat. Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwasannya dalam hukum adat ini ada kekuatan yang mana ada penetapan dalam artian ada satu orang yang memang dianggap yang dituakan, atau dalam hukum adat ini kita kenal dengan kepala adat, tetua adat ataupun kepala suku. Maka ketika tidak ditaati ketetapan ataupun penetapan yang diterapkan oleh kepala adat dan tidak ditaati oleh masyarakat, maka tidak ada kekuatan material daripada suatu hukum adat itu sendiri. Baik, dari sistem hukum adat ini ada poin yang menurut saya harus kita bahas di sini, yakni tebal tipis kekuatan material tentang suatu peraturan. Mengapa di sini saya mengambil pembahasan ini? Karena sebuah peraturan itu tergantung daripada tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum. Yang mana tebal tipisnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan bahan bacaan saya mengambil dari beberapa sumber, ada beberapa faktor yang memang berpengaruh terhadap tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan atau suatu peraturan kekuatan material. Yang pertama yakni lebih atau kurang banyaknya frekuensi penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan itu. Yang kedua, seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. Yang ketiga, seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Dan poin D, seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.
yang menjadi yang sangat menarik di sini ialah pada poin B, seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Kita di sini dapat kita lihat tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan dapat dilihat dengan keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Apakah lewat peraturan itu memang keadaan sosial masyarakat itu mengalami perubahan? Dan poin yang poin C, seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. Jika peraturan itu diwujudkan, apakah selaras dengan sistem hukum adat? Ketika memang tidak selaras dengan hukum adat, maka boleh menjadi suatu faktor tebal tipisnya kekuatan material. Yang poin ke D, seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan. Ini sangat jelas sekali ketika memang sebuah peraturan itu tidak selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan, maka bisa dikatakan kekuatan material suatu peraturan itu sangat tipis sekali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada pembahasan materi pada mata kuliah hukum adat kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak dan mendengarkan pembahasan materi yang saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mungkin itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.